Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Bertemu kembali kita di dalam program Resapi, Renungan Sapaan Iman dari Gereja Kristen Jawa Margoyudan di Surakarta. Saudara, untuk mengawali hari dan aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk segala kasih, karunia, dan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami tiada putus. Engkau senantiasa menjadi kawan dan karib kami, di waktu kehidupan kami bahagia, sukacita, dan bahkan pergumulan berat. Engkau selalu ada bersama dan tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita mengawali hari ini dengan belajar dari firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Efesus 4, ayat yang ke-26. Dari Efesus 4, ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, perenungan kita kali ini kami beri judul, Bolehkah kita marah? Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sering mengalami saat-saat bahagia, sukacita, kejenuhan, jengkel, mangkel, anyel yang silih berganti. Tidak ada yang tetap dan abadi. Selalu silih berganti. Ada kalanya kita suka, duka, ada semangat yang berkobar-kobar, kadang juga kita ngelokro, patah semangat, patah hati, marah, dan lain sebagainya. Manusia diciptakan dengan berbagai emosi atau perasaan yang menjadi bagian dari kompleksitasnya. Emosi adalah respon alami terhadap situasi yang sedang kita alami. Marah juga menjadi salah satu bentuk emosi tersebut. Adalah wajar jika kita menjadi marah saat merasa diri kita tidak dihargai, tidak diperlakukan dengan adil, kecewa, gagal, frustasi, stres, dan lain sebagainya. Namun demikian, marah adalah ungkapan dari emosi yang bersifat negatif, sehingga diperlukan hikmat untuk dapat mengelola kemarahan tersebut. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Efesus, agar jangan berbuat dosa saat hati sedang dikuasai oleh kemarahan. Emosi memang harus disalurkan, tetapi emosi negatif, marah, sedih, takut, kecewa, sakit hati harus tetap disikapi dengan bijak. Bagi orang percaya, ketika sedang marah, hal pertama yang harus kita lakukan dan dapat kita lakukan adalah mengambil waktu untuk menenangkan diri, berdoa, dan bersaat teduh. Selain sebagai wujud dari aksi iman, doa dan saat teduh menjadi sarana meditasi yang dapat melatih kesadaran kita untuk menerima emosi tanpa harus menghakimi. Selanjutnya, kita dapat menyalurkan emosi dengan cara yang sehat. Misalnya, curhat, sharing,
berbagi dengan orang yang dapat kita percaya, melakukan hobi, olahraga, healing, dan cara-cara positif yang dapat kita lakukan demi menyalurkan emosi atau kemarahan kita tanpa harus berbuat dosa. Aku seorang ibu. Aku juga pernah mengalami atau menerima hal-hal yang tidak menyenangkan, yang kadang membuat aku marah, meluap. Bolehkah aku marah? Apa yang harus aku lakukan ketika aku sedang marah? Aku harus bisa menyalurkan kemarahanku tanpa berbuat dosa, tanpa merugikan orang lain, tanpa keluar biaya. Misalnya, dengan cara terjun ke dapur, masak yang aku suka, makan dengan enak, bersih-bersih rumah, menata ulang perabotan, demi sekedar membuang rasa jenuh, jengkel, marah, dan lain sebagainya. Jika demikian, pasti anggota yang lain akan nyeletuk dan berujar, "Lagi marah ya? Yang penting aku tidak berbuat dosa." Saudara yang terkasih, semoga perenungan kita kali ini membawa inspirasi. Kemana kita harus menyalurkan energi saat hati kita dikuasai dengan kemarahan? Tuhan memberkati saudara dan saya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tuntunanmu dan sapaanmu pagi ini. Ajar kepada kami untuk dapat mengelola kemarahan tanpa berbuat dosa, namun bisa menjadi lebih bijak di dalam mengelola emosi, menjadi hal-hal positif yang bermanfaat. Bimbing kami Tuhan untuk menapak hari-hari pemberian-Mu, menjadikan hidup yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.